Awal Juni lalu, tim Densus 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris di Jalan Platina 2, Medan, Deli, Sumatera Utara. Terduga teroris JH langsung dibawa ke Makobrimob Polda Sumatera Utara. Saat melakukan penangkapan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti berupa borgol, pisau, dan balok panjang. Di mata tetangga, tersangka JH merupakan orang yang jarang bergaul dan rumahnya sering dijadikan tempat berkumpul sekelompok orang. Tutup aja, Mon. Biar dia nampak ya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini perihal penyerangan Polda Sumatera Utara, kita bergabung dengan rekan Hasinu Andri. Hasinu, apa identifikasi terkini di sana? Ya, pada pagi tadi pukul 3 pagi warga Kota Medan yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri dikejutkan dengan adanya penyerangan yang dilakukan terduga teroris yang dilakukan penyerangan di pos penjagaan keluar pintu Polda Sumatera Utara, di mana pada peristiwa itu satu anggota Aibtu Martua Sigalingging gugur dalam bertugas dikarenakan memang Aibtu Martua ini sedang melakukan penjagaan pada saat peristiwa itu terjadi. Dan dari hasil pengembangan olah TKP saat ini saya sudah berada di salah satu rumah terduga teroris berinisial S di Jalan Pelajar Utara Ujung Gang Kecil, di mana memang rumah ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak Polda Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan lebih lanjut dari hasil pengembangan peristiwa yang terjadi pada pukul 3 pagi tadi, saat ini sudah ada bersama saya dengan Irjen Pol Dr. Andes Haji Riko Amelza. Selamat siang, Pak Riko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, bisa diceritakan hasil pengembangan yang terjadi, peristiwa terjadi pada pukul 3 pagi tadi? Peristiwa yang terjadi tadi pagi, jam 3 pagi tadi dini hari, seperti tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kejadian ini adalah merupakan serangan terhadap penjagaan pos jaga di Polda Sumatera Utara. Ada 4 pos penjagaan dengan 4 pintu masuk ya, dijaga kurang lebih ada 1 peleton anggota Polri yang terdiri dari anggota Brimob, anggota Sabara, dan anggota dari pelayanan masyarakat dari Yanma. Salah satu pos yang diserang adalah pos pintu 3, pintu keluar, di mana pintu keluarnya memang kita tutup setiap jam 18 ke atas. Semua pintu, 4 pintu ini kita tutup semuanya setelah jam 18. Hanya 1 pintu yang kita buka untuk keluar masuk setelah jam 18, yaitu pintu 2 yang dijaga. Jam 3 pagi tadi dari hasil CCTV yang sudah kita lakukan, juga dari anggota yang menjelaskan, cocok penjelasan anggota dengan CCTV. Jadi pelaku itu melompat pagar dari belakang, dari kegelapan, kemudian mengendap-endap masuk ke belakang penjagaan. 2 orang dari kiri dan kanan penjagaan langsung menyerang petugas ya, menusuk kepada petugas yang sedang berada di kamar. 1 petugas yang berada di depan melakukan perkelahian, ternyata terjadi perkelahian 2 anggota dengan 2 teroris ya, seperti itu. Kemudian anggota sambil berkelahi sambil berteriak, sehingga anggota yang sedang melakukan patroli dan penjagaan di pintu 2 segera memberikan bantuan ya, 2 teroris ditembak, 1 meninggal di tempat ya, 1 penyerang, kemudian 1 lagi luka, sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Polri di Bayangkara di Medan. Dari hasil penyelidikan sementara ini udah diketahui terkait jaringan mana kedua teroris ini? Untuk sementara jaringannya kami belum bisa memastikan, tapi yang jelas dari hasil pengembangan pelaku yang hidup ya, pelaku yang hidup termasuk dari keluarga, kita bisa menemukan alamat dari salah satu pelaku yang masih hidup di sini. Nih alamat rumahnya di sini nih, di Jalan Pelajar sini. Kita mengembangkan di sini, kita menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan ISIS ya, termasuk dokumen-dokumen pembelajaran buat anak-anak untuk melakukan latihan-latihan perang seperti itu. Kami sedang mendalami ini anak-anak yang diajarkan latihan perang, semuanya sudah sedang dalami semuanya. Yang jelas dokumen ini adalah mengacu dan berorientasi kepada ISIS yang ada di Suriah, termasuk yang ada di Marawi di Filipina. Pak, terkait dengan peristiwa hari ini,
beberapa hari sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap 3 orang terduga teroris. Apakah ini juga berkaitan? Kami belum menemukan hubungannya ya, kaitannya belum ada hubungannya. Sejauh ini dari pelaku yang sudah diamankan, yang sudah ditangkap, 2 pelaku yang ditembak di Polda, 1 tewas kita tembak, 1 lagi masih dalam keadaan sehat sekarang ini sudah diinterogasi. Kemudian kita juga sudah melakukan penangkapan 1 orang jaringannya, ya 1 orang jaringannya atas nama BB, inisialnya BB. Kemudian istri yang membantu dalam proses penyiapan pengajaran kepada anak-anak itu, dan 2 orang yang bantu mencetak atau memperbanyak buku-buku tentang latihan-latihan peperangan. Oke, Pak, dari hasil serangan yang tadi pagi itu terjadi, apakah ada senjata atau alat-alat lain yang digunakan untuk menyerang? Ya, di TKP ada 2 pisau dapur masih baru ya dengan merek knife. Itu digunakan, 1 ditemukan di tangan tersangka ditembak mati, 1 lagi di tangan tersangka ditembak hidup. Nah, pisau itu identik dan sama barunya seperti apa yang ada dalam TKP kita temukan ya. Kemudian di samping itu juga kami menemukan linggis di tempat kejadian perkara. Selanjutnya pengembangan seperti apa yang akan dilakukan? Pengembangannya tentunya kita akan terus mengembangkan seluruh jaringan pelaku ya yang terlibat dalam kejadian tadi pagi. 1, kita akan kembangkan pelakunya. Kemudian yang kedua, kita terus akan melakukan penyitaan barang bukti dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kami sudah koordinasi dengan Densus 88 Mabes Polri. Densus sudah bergabung dengan kita sekarang ini. Yang jelas kita akan membuka seluruh jaringan selnya yang ada di Sumatera Utara. Terkait serangan ini Pak, ini kan bisa dikatakan sudah terencana. Apakah ini sudah diprediksi sebelumnya? Betul ya. Bapak Kapolri, Bapak Asop sudah memberikan peringatan, terutama pasca serangan yang terjadi di beberapa negara dan terakhir di Jakarta Timur, di Kampung Melayu. Kita sudah meningkatkan pengamanan, bahkan Polda Sumatera Utara sudah meningkatkan pengamanan yang tadinya hanya 10 orang, sekarang menjadi 1 peleton ditambah 20 orang ya. Tapi memang serangan ini terjadi begitu cepat ya, tanpa menggunakan senjata, dengan menggunakan pisau, mengendap-endap langsung mencang dari kiri dan kanan. Dan itu pun terjadi perkelahian ya, dan akhirnya karena memang kita sedang siaga seperti itu ya, 2 teroris yang menyerangnya bisa dilumpuhkan dan bahkan 1 orang udah tembak mati. Lalu penjagaan terkait peristiwa ini kedepannya akan seperti apa Pak? Penjagaan yang dilakukan di Polda Sumatera sendiri dan ataupun di jajaran kepolisian di Sumatera Utara khususnya? Kita akan tingkatkan pengamanan ya, maximum security untuk seluruh markas-markas kepolisian, asrama polisi, termasuk pengamanan personil anggota Polri yang sedang bertugas di lapangan. Namun demikian kita juga tetap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu dengan peningkatan pelayanan keamanan yang kami lakukan. Pak, satu yang membuat saya sangat tertarik ialah di sini di rumah tersangka ini ada gambar atau lambang dari ISIS itu sendiri. Ini bagaimana Pak peranan dari kepolisian sendiri berkoordinasi dengan ketertiban atau keamanan di lingkungan Pak? Ya, ini Pak, ini adalah salah satu tantangan kita ya untuk terus melakukan deteksi dini dan identifikasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar sini. Peran daripada Babin Kantipmas, peran daripada 3 pilar plus ya, kepala desa, Babin Kantipmas dan Babinsa, termasuk masyarakat untuk segera melaporkan. Di sini kita lihat jelas ada di situ. Nah, ini tentunya kita akan dalami ini sampai sejauh mana jaringannya. Kemungkinan apakah ada tersangka-tersangka lain? Kemungkinan tentu ada ya, tentu ada, karena ini merupakan jaringan. Oke, terima kasih Pak Riko atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, Rendra, bisa Anda lihat di belakang saya ini ada gambar yang merupakan gambar dari lambang negara Islamic Center Irak, Suriah. Di sini ini memang menjadi cukup perhatian karena tempat tinggal dari tersangka S ini sendiri memang berada di lingkungan padat penduduk. Dan saat ini memang pihak kepolisian atau Polda Sumatera Utara masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru. Dari Medan kami kembalikan ke Anda, Rendra. Baik, terima kasih informasinya Hasinu Andri langsung dari Medan, Sumatera Utara.